Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnatul Aini dengan NIM 210300092. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi daerah integral dan field. Eh, Pengertian dari daerah integral dan field yaitu untuk daerah integral adalah ring komutatif dengan anggota satuan dan tidak mempunyai pembagi nol. Sedangkan field adalah ring komutatif dengan anggota satuan dan setiap anggota yang tidak nol mempunyai invers. Yang pertama kita akan membahas tentang daerah integral. Dalam materi daerah integral kita harus mengetahui apa itu pembagi nol. Mari kita bahas apa itu pembagi nol. Itu definisi 1.1. Misalkan R suatu ring atau gelanggang dan A elemen R, maka yang pertama, A disebut elemen pembagi nol kiri jika terdapat B elemen R dengan B tidak sama dengan 0, sehingga AB sama dengan 0. Yang kedua yaitu A disebut elemen pembagi nol kanan jika terdapat B elemen R dengan B tidak sama dengan 0 sehingga BA sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan pembagi 0 adalah jika pada suatu ring R, A elemen R dengan A tidak sama dengan 0 dan terdapat B elemen R dengan B tidak sama dengan 0 sehingga AB sama dengan BA sama dengan 0. A disebut elemen pembagi 0 jika B elemen R dengan B tidak sama dengan 0 dan AB tidak sama dengan 0 atau AB sama dengan 0, B sama dengan 0. Apabila R mempunyai elemen satuan E, maka E bukan pembagi 0 karena terdapat B elemen R, di mana B sama dengan E, B sama dengan B. Selanjutnya, teorema 1.1. Jika A dan B bukan pembagi 0 ring R, maka AB bukan pembagi 0. Mari kita buktikan, yaitu diberikan A dan B bukan pembagi 0. Akan dibuktikan AB bukan pembagi 0. Andaikan AB merupakan pembagi 0 kiri, maka terdapat C elemen R, di mana C tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga AB dikali C sama dengan 0. Tetapi AB dikali C sama dengan A dikali BC. Karena A bukan pembagi 0 dan AB kali C sama dengan 0, maka BC sama dengan 0. Karena B bukan pembagi 0 dan BC sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa C tidak sama dengan 0. Maka pengandaian yang tadi itu salah. Jadi C haruslah 0 yang berarti AB bukan pembagi 0. Selanjutnya yaitu hukum pembatalan. Teorema 1.2. Jika D adalah daerah integral dan A, B, C elemen D, di mana A tidak sama dengan 0, serta AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Kita buktikan yang pertama, hukum pembatalan kirinya terlebih dahulu. Diberikan A tidak sama dengan 0, maka AB sama dengan AC menjadi AB dikurang AC sama dengan 0, sama dengan A dikali B kurang C sama dengan 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka B kurang C sama dengan 0, sehingga B sama dengan C. Karena perkalian bersifat komutatif dalam suatu daerah integral, maka hukum pembatalan kiri ekuivalen dengan hukum pembatalan kanan. Yang kedua, kita akan membuktikan tentang hukum pembatalan kanannya. Jika A tidak sama dengan 0 dan BA sama dengan C, maka B sama dengan C. Diberikan A tidak sama dengan 0. BA sama dengan CA, BA dikurang CA sama dengan 0, sama dengan B dikurang C dikali A sama dengan 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka B kurang C sama dengan 0. Jadi B sama dengan C. Selanjutnya yaitu teorema 1.3. Diberikan R, ring yang tidak memuat
pembagi 0 dan A, B, C elemen R. Hukum cancellation berlaku di dalam R, yaitu yang pertama, jika AB sama dengan AC, dengan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Yang kedua, jika BA sama dengan CA, dengan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Selanjutnya yaitu definisi 1.2. Daerah integral adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memiliki pembagi 0. Misal, D suatu ring, maka D adalah daerah integral apabila memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama yaitu D merupakan ring komutatif. Dengan D merupakan grup abelian terhadap operasi pertama, D tertutup terhadap operasi kedua, D memenuhi sifat asosiatif terhadap operasi kedua, D memenuhi sifat distributif operasi kedua terhadap operasi pertama, dan D komutatif terhadap operasi kedua. Yang kedua yaitu D merupakan ring satuan, yaitu D memiliki elemen satuan pada operasi kedua. Yang ketiga, D tidak memuat elemen pembagi 0. Selanjutnya yaitu teorema 1.4. Misalkan D adalah suatu daerah integral dan I suatu ideal dalam D. Maka D mod I adalah suatu daerah integral jika dan hanya jika I suatu ideal prima dalam D. Kita akan membuktikannya, yaitu kita tahu bahwa kemungkinan I adalah I sama dengan D atau I subset D. Untuk kemungkinan pertama, I sama dengan D, maka sudah jelas. Maka di sini kita akan menganalisis untuk I subset D. Yang pertama, akan dibuktikan jika D mod I daerah integral, maka I suatu ideal prima dalam D. Diketahui D mod I suatu daerah integral, maka D mod I merupakan ring komutatif dan ring satuan, serta tidak memuat pembagi 0. Misal diambil sebarang elemen dari D mod I. Misalnya A ditambah I dan B ditambah I. Dan untuk setiap A, B elemen D, maka pastilah A elemen I atau B elemen I. Sehingga I suatu ideal prima dalam D. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa jika I suatu ideal prima dalam D, maka D mod I adalah daerah integral. Yaitu dengan cara ambil sembarang elemen D, misal A, B elemen D dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kita ketahui bahwa A, B elemen D, A kali B elemen I, karena I suatu ideal dalam D, dan I ideal prima dalam D, maka A dikali B elemen I, pastilah A elemen I atau B elemen I. Selanjutnya untuk D mod I, yaitu dengan cara A ditambah I dikali B ditambah I sama dengan A ditambah B dikali I. Hal ini berarti A ditambah I sama dengan I atau B tambah I. Artinya D mod I tidak memuat pembagi 0, sehingga D mod I suatu daerah integral. Selanjutnya yaitu definisi 1.3. Suatu unsur A tidak sama dengan 0 pada suatu ring komutatif R disebut sebagai unsur pembagi 0 atau divisor of zero. Bila mana terdapat suatu unsur B tidak sama dengan 0 sehingga AB sama dengan 0. Contohnya, ring dengan himpunan Z 12 dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian, maka unsur-unsur 2, 3, 4, dan 6 masing-masing adalah unsur pembagi 0. Hal ini disebabkan 2 dikali 6 sama dengan 0, 3 dikali 4 sama dengan 0, 4 dikali 3 sama dengan 0, 6 dikali 12 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu definisi 1.4. Suatu ring komutatif D dengan unsur kesatuan yang tidak mempunyai unsur pembagi 0 atau divisor of zero disebut sebagai daerah integral atau integral domain. Contohnya,
himpunan Z3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian, himpunan Z5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian, sampai himpunan Zn dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan n bilangan prima merupakan daerah integral atau integral domain. Contoh selanjutnya, ring dengan bilangan bulat Z adalah suatu integral karena untuk setiap X, Y elemen Z, persamaan XY sama dengan 0 dipenuhi jika dan hanya jika X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Definisi 1.4. Misalkan D adalah integral himpunan E subset D dengan E adalah daerah integral dengan operasi yang sama dengan D. Dinamakan subdaerah integral dari D. Contohnya, yang pertama, Z adalah subdaerah integral dari Q, Q adalah subdaerah integral dari C, R adalah subdaerah integral dari C. Selanjutnya yaitu teorema 1.5. Setiap daerah integral berhingga adalah suatu lapangan. Mari kita buktikan daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat elemen pembagi nol. Sehingga untuk menunjukkan bahwa daerah integral berhingga merupakan lapangan, cukup ditunjukkan setiap elemen tak nol adalah elemen unit. Sebagai berikut, misalkan D daerah integral dengan N buah elemen. Ambil sebarang elemen A, elemen D dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian dibentuk himpunan K sama dengan himpunan AX, di mana X, D, X tidak sama dengan 0. Mengingat sifat tertutup terhadap perkalian pada D, maka K subset D, sehingga dalam K berlaku sifat pelenyapan, yaitu jika AX sama dengan AY elemen K, maka X sama dengan Y. Hal ini menunjukkan bahwa K terdiri dari N dikurang 1 elemen dari D, yang bukan elemen 0. Karena D memuat elemen satuan, misalnya 1, maka 1 elemen K, dan A elemen D dengan A tidak sama dengan 0, terdapatlah X elemen D dengan X tidak sama dengan 0, sehingga AX sama dengan 1. Ini berarti bahwa A inverse sama dengan X, jadi untuk setiap A elemen D dengan A tidak sama dengan 0, terdapat A inverse elemen D. Dengan kata lain, setiap elemen tak nol dalam D merupakan elemen unit, sehingga D merupakan lapangan. Selanjutnya yaitu teorema 1.6. Setiap field F adalah daerah integral. Buktinya, misalkan A, B elemen F dengan A tidak sama dengan 0. Misalkan AB sama dengan 0, maka B sama dengan A inverse A dikali B sama dengan A inverse dikali AB sama dengan A inverse dikali 0. Karena AB tadi sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu teorema 1.7. Jika D suatu daerah integral, maka karakteristik D adalah 0 atau suatu bilangan prima. Bukti, anggap bahwa karakteristik D adalah N, di mana N tidak sama dengan 0. Diberikan E adalah suatu unsur pada D. Kita harus punya N besar 1. Akan dibuktikan bahwa N prima berdasarkan kontradiksi N tidak prima. N sama dengan R dikali S, R, S elemen Z, di mana R besar dari 1, kecil dari N, dan I, dan 1, S kecil dari N. N dikali E sama dengan 0, jika dan hanya jika R dikali S dikali E sama dengan 0. RE dikali SE sama dengan 0. RE dan SE adalah pembagi 0 pada D, jadi N haruslah prima. Contoh soal, yang pertama diberikan himpunan matriks M, yaitu X 0, 0, 0,
di mana X elemen R adalah ring komutatif yang mempunyai unsur kesatuan matriks 1, 0, 0, 0. Penyelesaiannya untuk setiap A, B elemen M, misal A dengan matriks A 0, 0, 0, dan B sama dengan B 0, 0, 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Maka AB sama dengan matriks AB 0, 0, 0 tidak sama dengan 0. Karena AB tidak sama dengan 0. Jadi, M tidak mempunyai pembagi 0 sehingga M adalah daerah integral. Yang kedua, kita akan membahas tentang field. Field ini yaitu suatu ring yang lebih khusus lagi dari daerah integral yang dikenal dengan lapangan atau field. Definisi 2.1. Suatu ring yang komutatif ada unsur kesatuan dan setiap unsur tak nolnya mempunyai invers atau multiplikatif, disebut field. Misalkan F adalah suatu ring. Ring F disebut lapangan atau field jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, F adalah ring komutatif. Yang kedua, F memiliki elemen satuan E dan E tidak sama dengan 0. Yang ketiga, setiap elemen tak 0 di F memiliki invers perkalian. Selanjutnya yaitu definisi 2.2. Misalkan R ring dengan elemen satuan dan A elemen R, elemen A dikatakan unit di R jika terdapat B elemen R sehingga AB sama dengan BA sama dengan 1. Di mana B disebut juga invers dari A terhadap perkalian. Himpunan semua unit dalam ring yang mempunyai elemen satuan membentuk suatu grup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, teorema 2.1. Karakteristik dari suatu field adalah 0 atau suatu bilangan prima. Buktinya, field yang mempunyai karakteristik 0 jelas ada. Sehingga kita hanya membuktikan jika karakteristik field D adalah berhingga. Maka bilangan itu suatu bilangan prima. Misalkan karakteristik field D adalah M, dan M bukan bilangan prima. Maka M sama dengan M1 dikali M2, dengan M1 dikali M2, bilangan-bilangan bulat dari 1 kecil dari M1 kecil dari M, 1 kecil dari M2 kecil dari M. Jika U elemen setiap dalam elemen satuan dalam D dan M karakteristik dari D, maka MU sama dengan Z dikali elemen dalam D dikali MU. Sama dengan M1 dikali M2 dalam kurung kali U. Sama dengan M1 dikali U dalam kurung dikali M2 dikali U dalam kurung. Jadi M1U dikali M2U sama dengan Z. Sehingga M1U sama dengan Z atau M2U sama dengan Z. Hal ini bertentangan dengan M adalah karakteristik dari D, yaitu M bilangan bulat terkecil, sedemikian M dikali A sama dengan Z untuk setiap A elemen D, sebab M1 kecil M2 dan M2 kecil dari M. Oleh karena itu, pengandaiannya bahwa M bukan bilangan prima tidak benar. Jadi, M adalah bilangan prima. Selanjutnya yaitu definisi 2.3. Misalkan R adalah suatu ring dengan elemen satuan A. Yang pertama, R dikatakan ring divisi atau division ring jika setiap elemen tak nol di R adalah unit B. R dikatakan field jika R adalah ring divisi komutatif.
Ring divisi tak komutatif disebut scale field. Jadi suatu field F memenuhi yang pertama, himpunan F dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring dengan elemen satuan. Yang kedua, F dikurang himpunan 0, dengan operasi perkalian merupakan grup abelian. Definisi 2.2. Setiap field merupakan daerah integral. Buktinya, misalkan F adalah field dan A sebarang elemen tak nol di F. Misalkan berlaku AB sama dengan 0 untuk suatu B elemen F, karena A tidak sama dengan 0, maka A adalah suatu unit di F. Sehingga diperoleh B sama dengan 1 dikali B sama dengan A inverse A dikali B sama dengan A inverse dikali AB. Karena AB tadi juga 0, maka A inverse dikali 0 sama dengan 0. Karena itu, setiap elemen tak 0 di F tidak mungkin merupakan pembagi 0. Jadi, F adalah daerah integral. Selanjutnya yaitu teorema 2.3. Setiap daerah integral hingga merupakan field. Bukti, misalkan D daerah integral hingga dengan kode N, yaitu D sama dengan himpunan A1, A2, sampai AN. Misalkan A sebarang elemen tak nol di D. Akan ditunjukkan bahwa A suatu unit di D. Untuk indeks I tidak sama dengan J, tidak mungkin AA I sama dengan AAJ. Karena pada D berlaku hukum cancellation. Jadi D sama dengan himpunan A1, A2, sampai AN. Karena itu terdapat suatu indeks K hingga AAK sama dengan 1. Jadi A unit di D. Karena itu D adalah suatu field. Selanjutnya yaitu definisi 2.4. Setiap elemen tak nol di F yang memiliki inverse perkalian disebut unit. Misalkan C adalah unit pada F, maka untuk A, B elemen F sedemikian hingga B sama dengan C dikali A. Maka B disebut kawan dari A. Selanjutnya yaitu definisi 2.5. Suatu ring komutatif F dengan unsur kesatuan dikatakan sebagai lapangan atau field jika setiap unsur tak nol adalah unsur satuan. Penjelasannya yang pertama yaitu F dikatakan lapangan jika F sebuah gelanggang dengan unsur kesatuan dan semua unsurnya satuan kecuali nol. Yang kedua, lapangan atau field pasti merupakan daerah integral atau integral domain. Akan tetapi, daerah integral belum tentu lapangan atau field. Yang ketiga, daerah integral tidak memiliki unsur pembagi nol atau divisor of zero, sehingga semua lapangan field pasti daerah integral. Yang keempat, yaitu semua unsur satuan pasti tidak ada pembagi nol. Jika tidak ada pembagi nol, belum tentu semua unsur satuan. Contoh, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan daerah integral tetapi bukan field. Elemen di Z yang merupakan unit adalah 1 dan -1. Selanjutnya yaitu teorema 2.4. Setiap daerah integral berhingga adalah suatu field. Buktinya, daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat elemen pembagi nol. Sehingga untuk menunjukkan bahwa daerah integral berhingga merupakan field, cukup ditunjukkan setiap elemen tak nol adalah elemen unit. Sebagai berikut, misalkan D daerah integral dengan N buah elemen, ambil sebarang A elemen D dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian dibentuk himpunan K sama dengan AK di mana X elemen D, X tidak sama dengan 0.
Mengingat sifat tertutup terhadap perkalian pada D, maka K subset D. Sehingga dalam K berlaku sifat pelenyapan, yaitu jika AX sama dengan AY elemen K, maka X sama dengan Y. Hal ini menunjukkan bahwa K terdiri dari N kurang 1 elemen dari D yang bukan elemen 0. Karena D memuat elemen satuan, misalnya 1, maka 1 elemen K dan A elemen D. Dengan A tidak sama dengan 0. Terdapatlah X elemen D dengan X tidak sama dengan 0. Sehingga AX sama dengan 1 merupakan sehingga AX sama dengan 1. Ini berarti bahwa A inverse sama dengan X. Jadi untuk setiap A elemen D, A tidak sama dengan 0, terdapat A inverse elemen D. Dengan kata lain, setiap elemen tak 0 dalam D merupakan elemen unit. Sehingga D merupakan field. Untuk soal yaitu D sama dengan himpunan P ditambah Q akar 17. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah daerah integral. Selanjutnya, kita akan mencari unit-unit dalam D dan elemen dari D yang merupakan kawan dari 2 dikurang akar 17. Penyelesaiannya, misalkan P ditambah Q akar 17 adalah unit pada D. Maka ada M tambah N akar 17 elemen D. Sedemikian hingga P ditambah Q akar 17 dikali M ditambah N akar 17 sama dengan 1. Artinya, M ditambah N akar 17 inverse dari P tambah Q akar 17 terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, kita akan mencari inverse dari P tambah Q akar 17 dalam D, yaitu P tambah Q akar 17 dikali M tambah N akar 17 sama dengan 1 ditambah 0 akar 17. PM tambah 17 QN ditambah PM tambah QN dikali akar 17 sama dengan 1 ditambah 0 akar 17. Kita peroleh PM ditambah 17 QN sama dengan 1. Dan PM tambah QN sama dengan 0. Dengan menyelesaikan sistem persamaan ini, maka diperoleh M sama dengan P per P kuadrat dikurang 17 Q kuadrat. Dan N sama dengan min Q per P kuadrat dikurang 17 Q kuadrat. Karena M dan N adalah bilangan bulat, maka P kuadrat dikurang 17 Q kuadrat sama dengan plus minus 1 dengan P Q bilangan bulat. Sehingga P tambah Q akar 17 adalah unit dalam D apabila P kuadrat kurang 17 Q kuadrat sama dengan plus minus 1. Ada beberapa kemungkinan yang dapat kita peroleh. Yang pertama, jika P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0, maka 1 adalah unit dari D. Yang kedua, jika P sama dengan min 1 dan Q sama dengan 0, maka min 1 adalah unit dari D. Yang ketiga, jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 1, maka 4 plus minus akar 17 adalah unit dari D. Yang keempat, jika P sama dengan min 4 dan Q sama dengan 1, maka min 4 plus minus akar 17 adalah unit dari D, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari kawan dari 2 dikurang akar 17. 2 dikurang akar 17 dikali 4 ditambah akar 17 sama dengan min 9 dikurang akar 17. Maka dalam hal ini, min 9 dikurang akar 17 adalah kawan dari 2 kurang akar 17. Untuk soal yang kedua, diberikan D gelanggang, di mana D adalah matriks 2 dikali 2 dalam bentuk A min B, B, A. Tunjukkan bahwa D isomorfisme di bilangan kompleks C, di mana D adalah lapangan atau field. Penyelesaiannya diberikan F C ke D didefinisikan dengan F dalam kurung A ditambah IB sama dengan A min B, BA. Jelas F11 pada. Misalkan zat
1 sama dengan A ditambah IB, dan Z2 sama dengan C ditambah ID. Sehingga Z1 tambah Z2 sama dengan A ditambah C ditambah B tambah D kali I. Dan Z1, Z2 sama dengan AC ditambah BD ditambah AD tambah BC kali I. Jadi F Z1 tambah F Z2 sama dengan A min B BA ditambah C min D DC sama dengan A ditambah C min B tambah D B ditambah D A tambah C sama dengan F Z1 tambah Z2. Kemudian F Z1 kali F Z2 yaitu matriks A min B BA ditambah C min D DC sama dengan AC dikurang BD min AD tambah BC, AD tambah BC, AC kurang BD sama dengan F Z1 kali Z2. Terakhir, identitas matriks FI sama dengan F1 ditambah 0I sama dengan I. Jadi, F adalah isomorfisme. Selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan. Yang pertama, misalkan R suatu gelanggang dan A elemen G. A disebut pembagi 0 jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga AB sama dengan 0. Banyaknya pembagi 0 di antara Z121 adalah penyelesaiannya diketahui G sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, sampai 120. Umumnya, kita memeriksa pembagi nolnya dengan menggunakan tabel Cayley. Tetapi untuk kasus ini, kita tidak mungkin menggunakan tabel karena akan sangat panjang dan kompleks. Kita harus mencari nilai A, B elemen Z121 dikurang himpunan 0. Sedemikian hingga berlaku A dikali B mod 121 sama dengan 0. Tentulah dari sini kita tahu bahwa A kali B haruslah merupakan kelipatan 121. Perhatikan bahwa 1 kali 121 sama dengan 11 kali 11. 2 kali 121 sama dengan 22 kali 11. 3 kali 121 sama dengan 33 kali 11. Sampai 10 kali 121 sama dengan 110 kali 11. Dan kombinasi lain yang hasilnya merupakan kelipatan 121 juga melibatkan bilangan berkelipatan 11 seperti di atas, sehingga pembagi 0 dari G adalah himpunan 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, dan 110. Jadi banyak pembagi 0 dari G adalah 10. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa R sama dengan himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah daerah integral. Buktinya A himpunan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Yang pertama yaitu A, B elemen R, A tambah B elemen R. Misal B sama dengan 2M, A sama dengan 2N. A ditambah B sama dengan 2N ditambah 2M sama dengan 2M tambah N elemen R. Terbukti bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen R, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misal A sama dengan 2M, B sama dengan 2N. Maka A ditambah B sama dengan 2M ditambah 2N sama dengan 2N tambah 2M sama dengan A ditambah B. Hal ini terbukti bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya yang ketiga, untuk setiap A, B, C elemen R,
maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Misal A sama dengan 2M, B sama dengan 2N, dan C sama dengan 2P. Maka A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan dalam kurung 2M tambah 2N ditambah 2P. Sama dengan 2 dikali M tambah N tambah 2P. Jadi 2M tambah N tambah P. Sehingga sama dengan 2 dikali M ditambah dalam kurung N ditambah P. Sama dengan 2M tambah 2 dikali N tambah P. Sehingga 2M tambah 2N ditambah 2P sama dengan A tambah B tambah C. Terbukti bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, terdapat E elemen R, A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A. Misalnya, A sama dengan 2M. Yang pertama, kita buktikan A tambah E sama dengan A. Yaitu 2M tambah E sama dengan 2M. 2M tambah E kurang 2M sama dengan 2M dikurang 2M. E tambah 0 sama dengan 0, E sama dengan 0. Yang kedua, kita buktikan E tambah A sama dengan A. E tambah 2M sama dengan 2M, E tambah 2M kurang 2M sama dengan 2M kurang 2M. E tambah 0 sama dengan 0, jadi E sama dengan 0. Terbukti bahwa elemen identitasnya ada terhadap operasi penjumlahan, yaitu E sama dengan 0. Selanjutnya, untuk setiap A elemen R, terdapat A kurang 1 elemen R. A tambah A kurang 1 sama dengan A kurang 1 tambah A sama dengan E. Misal, A sama dengan 2M, E sama dengan 0. A tambah A kurang 1 sama dengan E. 2M tambah A kurang 1 sama dengan 0. 2M tambah A kurang 1 kurang 2M sama dengan 0 kurang 2M. A kurang 1 tambah 0 sama dengan min 2M. A kurang 1 sama dengan min 2M. Selanjutnya, A min 1 tambah A sama dengan E. A kurang 1 tambah 2M sama dengan 0. A dikurang 1 tambah 2M kurang 2M sama dengan 0 kurang 2M. A kurang 1 tambah 0 sama dengan min 2M. A kurang 1 sama dengan min 2M. Terbukti memiliki elemen inverse terhadap operasi penjumlahan dengan A kurang 1 sama dengan min 2M. Selanjutnya yaitu untuk setiap A, B elemen R, A dikali B elemen R. Misal A sama dengan 2M, B sama dengan 2N. Maka A dikali B sama dengan 2M dikali 2N sama dengan 4MN elemen R. Terbukti bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, untuk setiap A, B, C elemen R dikali A kali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Misal, A sama dengan 2M, B sama dengan 2N, C sama dengan 2P. A dikali B dikali C sama dengan 2M dikali 2N dikali 2P. Jadi 2M dikali 2N kali 2P sama dengan 2M dikali dalam kurung 2N dikali 2P. Sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Terbukti bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, untuk setiap A, B elemen R, maka A kali B sama dengan B kali A. Misal A sama dengan 2M dan B sama dengan 2N. Maka A dikali B sama dengan 2M dikali 2N sama dengan 2N kali 2M sama dengan B kali A. Terbukti bersifat komutatif terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, untuk setiap A, B, C elemen R, maka A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Dan untuk setiap A, B, C elemen R, maka B tambah C dikali A sama dengan B kali A tambah C kali A. Yang pertama, misalkan A sama dengan 2M sama dengan 2B sama dengan 2N, dan C sama dengan 2P. C dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan 2P dikali dalam kurung 2M tambah 2N. Sama dengan dalam kurung 2P dikali 2M ditambah dalam kurung 2P kali 2N. Sama dengan dalam kurung C kali A tambah dalam kurung C kali B. Terbukti bersifat distributif kiri terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya,
A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung 2M tambah 2N dikali 2P. Sama dengan dalam kurung 2M dikali 2P ditambah dalam kurung 2N dikali 2P. Sama dengan A dikali C tambah B dikali C. Terbukti bersifat distributif kanan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya yaitu B. R mempunyai elemen identitas E terhadap operasi perkalian. Misalnya A sama dengan 2M. Maka A dikali E sama dengan A, 2M dikali E sama dengan 2M. Substitusikan A tadi ke A kali E sama dengan A. Sehingga 2M dikali E bagi 2M sama dengan 2M bagi 2M. E dikali 1 sama dengan 1, maka E sama dengan 1. Kemudian untuk E dikali A sama dengan A, substitusikan nilai A sama dengan 2M, maka E dikali 2M sama dengan 2M, E dikali 2M bagi 2M sama dengan 2M bagi 2M, E dikali 1 sama dengan 1. Maka E sama dengan 1. Terbukti memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian, yaitu E sama dengan 1. Selanjutnya, R tidak mempunyai pembagi 0. Akan dibuktikan bahwa R tidak memuat pembagi 0. Ambil sebarang A tidak sama dengan 0, elemen R, kemudian untuk A dikali B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Maka haruslah B sama dengan 0. Misal, A sama dengan 2M. Maka A dikali B sama dengan 0, substitusikan nilai A sama dengan 2M, maka 2M dikali B sama dengan 0. 2M dikali B dibagi 2M sama dengan 0 dibagi 2M. B kali 1 sama dengan 0, B sama dengan 0. Ini berarti tidak ada B tidak sama dengan 0 elemen R yang memenuhi persamaan A dikali B sama dengan 0. Maka terbukti bahwa R tidak punya pembagi 0. Sehingga karena semua syarat A, B, dan C terpenuhi, maka himpunan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan daerah integral. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.